Nah, jadi biar dia juga nggak repot-repot, akhirnya bayi-bayi itu dibunuh sama dia. Dan dengan tidak ada hatinya, dia tuh tega. Bayi-bayi yang sudah meninggal tadi itu dibungkus, kemudian dikubur atau enggak dibuang di tempat-tempat yang jarang diketahui. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bukan udah klik video ini. Nah, jadi hari ini aku mau ceritain ke kalian tentang kasus kriminal wanita yang merupakan pembunuhan berantai yang paling produktif sepanjang sejarah. Kasus pembunuhan kerap terjadi di dunia. Pembunuhan merupakan aksi kriminal yang tidak manusiawi karena dapat menghilangkan nyawa seseorang dengan cara disengaja. Nah, jadi hari ini aku akan membahas tentang kasus Amelia Dyer, pembunuh terkenal pada abad ke-19. Dia membunuh ratusan bayi yang ada di Inggris. Kasus Amelia Dyer ini itu merupakan salah satu tragedi yang paling mengerikan. Dia membunuh korbannya demi uang. Nah, sebelum si Amelia ini tuh melakukan pembunuhan berantai, dia itu membangun sebuah bisnis yang diberi nama Baby Farmer. Bisnis ini itu merupakan jasa penitipan bayi. Jadi buat kalian yang penasaran akan kelanjutan dari kisahnya Amelia, langsung aja nih dia videonya. Oke, Amelia Elizabeth Dyer lahir pada tahun 1838 di Bristol, Inggris. Ayahnya Samuel Hobble bekerja sebagai pembuat sepatu dan ibunya Sarah Hobble. Nah, masa kecil si Amelia Dyer ini tuh sama seperti pada anak umumnya, suka bermain, suka belajar, dan bahkan dia tuh suka kepada hal-hal yang berbau seni. Dia suka membaca, dia suka menulis, dan dia suka membuat puisi. Sampai akhirnya berubah di saat ibunya tuh mengalami tipes dan penyakit mental. Nah, disinilah si Amelia ini mulai merawat ibunya yang mengidap penyakit mental. Dan bahkan dia juga mendapat kekerasan dari ibunya sampai ibunya itu meninggal pada tahun 1848. Nah, setelah ibunya meninggal, si Amelia Dyer ini tuh tinggal bersama bibinya di Bristol. Sehingga pada usianya yang ke-24 tahun, si Amelia ini itu memutuskan untuk menikah dengan George Thomas yang berusia 59 tahun. Dan katanya si George sama si Amelia ini itu berbohong tentang usia mereka masing-masing pada sertifikat pernikahan mereka untuk mengurangi celah usia di antara keduanya. Nah, si George ini yang umurnya 59 tahun tapi katanya 49 tahun, dan si Amelia yang umurnya itu 24 tahun tapi katanya 34 tahun. Setelah si Amelia ini menikah dengan George Thomas, untuk mengisi waktu luangnya, si Amelia ini itu bekerja sebagai perawat, dan disinilah tuh dia bertemu dengan seorang perawat yang bernama Ellen, dan si Ellen inilah yang mengajari si Amelia bagaimana mencari uang dengan cara yang cepat atau cara mudah untuk mendapatkan uang. Nah, jadi pada tahun 1834, peraturan mengenai kemiskinan di Victorian British diberlakukan. Nah, misalnya ada orang yang melakukan hubungan suami istri di luar status pernikahan, dicabut semua finansial dari ayah si anak yang tidak sah ini. Maka para wanita ini itu gak ada jalan lain kecuali menawarkan anak mereka itu untuk diadopsi. Nah, disinilah si Amelia ini itu memanfaatkan celah tersebut dengan cara membangun rumah perawatan agar anak-anak yang terbuang tadi itu bakal dirawat sama si Amelia. Tapi sayangnya semua itu hanya ucapan belakangnya si Amelia saja. Setelah kematian suaminya pada tahun 1869, Amelia kehilangan sumber finansialnya untuk menghidupi kehidupannya, dan dia juga memiliki seorang anak yang masih kecil sehingga dia itu membutuhkan kepada pemasukan yang lebih banyak. Nah, disinilah si Amelia ingin menghasilkan uang dari bisnisnya yaitu Baby Farmer yang dia buka di rumahnya sendiri. Nah, jadi pada hari itu dia itu membuat news, berita ataupun iklan tentang jasa perawatan ataupun adopsi bayi dengan bayaran sekali di awal, dan katanya dia juga akan memberikan pakaian yang layak untuk bayi-bayinya. Dan di dalam iklan dan pertemuannya dengan klien, dia juga meyakinkan para klien bahwa dia itu adalah orang yang terhormat dan seseorang yang sudah menikah, dan dia juga akan menyediakan rumah yang penuh cinta dan kasih sayang untuk bayi-bayi yang akan dirawat sama dia. Dan dia juga mematok harga untuk wanita yang kurang mampu yaitu 5 pounds dan 80 pounds untuk wanita dari keluarga yang bercukupan. Nah, jadi bukan hanya dari keluarga yang tidak mampu yang dia adopsi, ya mungkin karena mereka lalu hamil di luar nikah, jadi anaknya tuh diadopsi dan nanti sesekali akan mereka jenguk. Nah, jadi setelah si Amelia ini tuh menerima uang dari para orang tua bayi ini itu, si Amelia ini itu bukan yang merawat bayi-bayi tersebut, si Amelia ini itu menelantarkan bayi-bayi tersebut dan membuat mereka kelaparan. Bahkan kalau misalnya bayi-bayi ini itu menangis karena mungkin mereka tuh lapar ataupun haus, bukannya dikasih minum sama si Amelia ini itu, malah dikasih obat sirup sama dia, yang mana obat sirup ini tuh mengandung alkohol atau disebut juga dengan mother friends. Nah, akhirnya obat inilah yang menangkan bayi-bayi yang itu menangis, ditenangkanlah oleh obat yang diberi sama dia ini tuh. Dan karena inilah yang menyebabkan banyak bayi-bayi yang mati karena overdosis. Gila kali ini si Amelia, gak punya otak nah.
Dan akhirnya si Amelia itu melaporkan kejadian tersebut kepada polisi dengan muka yang dia buat itu kayak sedih gitu. Dia tuh kayak merasa kehilangan gitu. Nah, sampai akhirnya si Amelia ini itu menikah lagi dengan William Dyer pada tahun 1872, dan dari pernikahannya ini itu dia memiliki 2 anak. Tetapi tidak lama setelah itu si Amelia pisah lagi sama si William Dyer ini. Dan akhirnya si Amelia Dyer ini itu jadi single parent lagi. Lanjutlah lagi dia dengan bisnisnya, yaitu baby farmer. Mulai dari bikin iklan, terus ketemu klien, dapat uang, dapat baby. Tapi kali ini kematian bayi tersebut tidak lagi dilaporkan ke polisi karena dia rasa polisi itu udah mulai curiga sama dia. Nah, jadi biar dia juga nggak repot-repot, akhirnya bayi-bayi itu dibunuh sama dia. Dan dengan tidak ada hatinya, dia tuh tega bayi-bayi yang sudah meninggal tadi itu dibungkus, kemudian dikubur atau enggak dibuang di tempat-tempat yang jarang diketahui sama orang. Nah, sebenarnya aksi dari si Amelia Dyer ini itu sudah beberapa kali ketahuan. Nah, pertama kalinya itu yaitu pada tahun 1879 ketika si Amelia ini itu ingin membuat sertifikat untuk bisnisnya baby farmer. Nah, disinilah dia ketahuan sama para dokter yang di rumah sakit tersebut, karena dokter-dokter di rumah sakit tersebut curiga, ini kenapa banyak bayi yang mati di bisnisnya si Amelia ini tuh. Dan akhirnya dia itu dihukum 6 bulan kerja paksa dikarenakan kelalaiannya. Dan dia juga sempat dicurigai oleh keluarga si korban. Nah, jadi ada orang tua tuh yang datang ke tempatnya si Amelia ini itu untuk menjenguk anak mereka gitu. Nah, pas sampai ke sana, si Amelia ini itu bukan kasih anak mereka. Nah, karena orang tuanya itu curiga, akhirnya diperiksa bayi tersebut dan ternyata tidak ada tanda lahir. Dan hal inilah yang menimbulkan kecurigaan berkepanjangan ya dari pihak yang berwenang. Nah, akhirnya si Amelia ini itu ditangkap, dan si Amelia ini itu juga sampai pura-pura sakit jiwa di saat dia ditangkap pada hari itu. Juga sempat untuk merencanakan bunuh diri. Dan akhirnya si Amelia itu dimasukkanlah dia ke rumah sakit jiwa. Nah, karena kan dari tadi dia kan pura-pura sakit jiwa, akhirnya dia dimasukkanlah ke rumah sakit jiwa. Dan setelah dia keluar dari rumah sakit jiwa, bukannya dia tobat, bikinlah lagi dia tuh baby farmernya dia, bukalah lagi bisnisnya. Dan dia bisa mempertahankan bisnisnya ini tuh bertahun-tahun dengan identitas palsunya. Dan dia juga sempat berpindah ke beberapa tempat sampai akhirnya dia berpindah ke rumah anaknya yang bernama Polly. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Maret 1896 ditemukanlah sebuah balutan dari sungai Thames, dan setelah diperiksa ternyata isi di dalamnya adalah seorang bayi perempuan. Dan setelah dianalisis oleh beberapa detektif, ditemukanlah sebuah alamat dengan nama pemilik, Mrs. Thomas, di atas kertas pembalut paket tersebut, yang mana Mrs. Thomas itu merupakan nama samaran dari si Amelia Dyer ini. Nah, akhirnya polisi itu sudah curiga bahwa nama dari Mrs. Thomas ini itu adalah nama samaran dari si Amelia Dyer ini tuh. Nah, tapi karena si polisi tidak mempunyai bukti yang cukup untuk menangkap si Amelia Dyer ini tuh, akhirnya pada tanggal 3 April polisi menyerbu rumah si Amelia Dyer, dan polisi juga dikagetkan dengan bau bangkai manusia yang telah membusuk, meskipun tidak ditemukan satupun bangkai manusia di rumah si Amelia Dyer ini. Dan setelah digeledah sama polisi menemukan bukti-bukti yang terkait dengan pembunuhan si Amelia Dyer ini tuh, yaitu berupa selotip putih dan juga telegram yang berkaitan dengan rencana adopsi, tiket lelang pakaian untuk anak, not pembayaran iklan, dan juga beberapa surat dari para ibu yang menanyakan kondisi masing-masing dari bayi mereka yang mereka titipkan ke si Amelia Dyer. Polisi juga menaksirkan bahwa si Amelia ini tuh sudah akan berencana untuk pindah dalam beberapa waktu dekat, dan para polisi juga menaksirkan bahwa si Amelia Dyer ini mungkin dalam jangka beberapa dekade telah membunuh lebih dari 400 bayi dan anak-anak, yang menjadikannya pembunuh paling banyak sepanjang masa sekaligus menjadi pembunuh wanita terbanyak. Dan akhirnya si Amelia Dyer ini tuh didakwa atas tuduhan pembunuhan, dan pada tanggal 10 Juni 1896 Amelia jatuhi hukuman gantung oleh James Billington. Gimana guys menurut kalian tentang kasus si Amelia Dyer ini tuh? Jangan lupa untuk komen di bawah. So, cukup sampai di sini dulu videonya. Buat kalian yang suka ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share untuk teman-teman kalian, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan ide dan saran kalian di videoku. See you next video, stay positive dan goodbye.